Berjumpa lagi dalam percakapan pasca observasi bersama saya, Cindra Dewi, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN 2 Kertasura, Kecamatan Kabutakan, Kabupaten Cirebon. Saya masih bersama dengan rekan saya, Ibu Samro, yang tadi sudah melakukan kegiatan observasi di dalam kelas ya. Saya juga ditemani dengan pengajar praktis saya, Bapak Sumedi. Nah, apa kabarnya Pak Sumedi dan Ibu Samro? Baik, alhamdulillah ya, sehat semua. Pada kegiatan kali ini ya, kita memasuki pasca observasi. Di dalam kegiatan pasca observasi ini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Samro ya, terkait tadi observasi kelas yang sudah dilakukan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bu Samro lakukan. Ya. Baik, kita langsung mulai saja ya Bu Samro ya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Bu Samro tadi terkait jalannya kegiatan observasi yang sudah Bu Samro laksanakan di dalam kelas? Ya, jadi karena awal-awal pastinya saya kelas yang menyampaikan materi kepada anak dan juga tapi di samping itu alhamdulillah berjalan juga dan alhamdulillah ya, tadi observasinya sudah berjalan dengan baik. Kemudian bisa menceritakan kembali nih kira-kira area pengembangan apa yang tadi Bu Samro ingin capai di dalam kelas. Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa sih yang Bu Samro lakukan di dalam kelas tadi pada kegiatan observasi? mungkin untuk awal tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran dan media pembelajaran gitu ya. Nah, kalau untuk area pengembangan mungkin dari area pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk area pengetahuan siswa dapat menemukan masalah, dan untuk keterampilan siswa dapat menceritakan kembali masalah yang pernah ia alami di depan teman-temannya di depan kelas di depannya. Oke, baik. Berarti tadi untuk area pengembangannya di area pengetahuan sama keterampilan ya. Nah, menurut Bu Samro nih, sejauh mana sih area pengembangan yang sudah Bu Samro sampaikan tadi di dalam kelas itu, apakah tercapai atau belum gitu kira-kira kepada anak? Menurut saya kepada anak itu bisa menceritakan permasalahan yang dia alami dalam kehidupan sehari-hari. Dia mampu menyampaikan masalah di depan teman-temannya, dan menurut saya itu sudah berhasil ya. Jadi apa yang saya sampaikan kepada anak-anak itu anak-anak mampu dan menjalankan tugas sesuai yang saya tugaskan. Oh, berarti sudah dianggap berhasil ya, sudah dianggap bisa oleh anak-anak karena dia mau maju ke depan gitu ya. Jadi area dari pengetahuan dan keterampilannya sudah berhasil. Ada kendala nggak? Tentunya ada, pasti. Nggak semuanya anak itu paham dari materi yang hari ini saya sampaikan, dan ada juga anak itu tidak paham apa yang saya sampaikan ya. Jadi nggak semuanya anak memahami seluruhnya. Ada beberapa anak yang tidak memahami dari materi yang saya sampaikan, mengenai masalah yang dia ceritakan atau melalui percakapan, melalui pembelajaran yang saya sampaikan, melalui materi yang saya sampaikan. Nah, itu menurut Bu Samro kira-kira gitu ya, anak-anak itu kenapa sih dia ada beberapa yang kelihatannya berarti kurang aktif ya? Nah, itu kira-kira kenapa gitu anak-anak itu dia terlihat kurang aktif atau dia malu-malu mungkin ya kalau misalnya? Mungkin kekurangan atau hambatan yang sering terjadi ya di kelas ya, tentu mungkin dialami juga oleh guru-guru yang lain juga ya ya, seperti ya tadi yang dikatakan Pak dengan siswa ya dalam pembelajaran. Misalnya ketika guru menyuruh anak ya suruh maju ke depan, anak itu sebenarnya dia bisa dia mau maju dia berani lah, tapi kadang tuh lihat sekeliling teman-temannya, jadi dia tuh merasa ogah-ogahan kayak malu-malu gitu Bu Cici ya. Jadi apalagi ya siswa kelas 3 yang masih kelas rendah ya, jadi kayak rasa percaya dirinya dia tuh belum muncul kayak belum pede gitu maju ke depan. Memang karakter siswa kelas rendah ya, apalagi di kelas 3 kita
dari Bu Samro sendiri nih, kira-kira nih bagaimana sih cara Bu Samro mengatasi kendala yang malu-malu atau yang anak yang terlihat kurang aktif di dalam kelas itu? Bagaimana cara Bu Samro mengatasi hal tersebut? Tadi yang permasalahan dari anak-anak yang beraktif ya tidak percaya diri ya kalau melihat maju ya mungkin karena karakter siswa kelas rendah ya Bu Cici ya. Jadi siswa kelas 3 ini masih malu-malu ketika disuruh maju ke depan, yaitu karena kurang pemberanian dari anaknya ya. Anak-anak juga sepertinya kurang bersemangat dalam pembelajaran ya. Nah mungkin untuk kedepannya saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi atau seperti diferensiasi konten dengan menggunakan pembelajaran yang lebih beragam guna mengakomodir kebutuhan siswa yang gaya belajarnya dengan contohnya seperti dengan media visual, auditorik atau estetik seperti itu. Mungkin saya akan menerapkan pembelajaran untuk kedepannya ya. Itu rencana yang bagus sekali bersama karena bersama berarti dan rencana nih ke depannya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi atau diferensiasi konten ya, untuk mengakomodir jadi ke gaya belajar siswa. Dari gaya belajar siswa memang yang beraneka macamnya, yang ada auditory, visual ataupun estetik. Itu rencana yang bagus sekali ya. Nah, kira-kira kapan nih Bu Samro berencana untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Samro rencanakan? Secepatnya Bu Cici ya, karena ini untuk pengembangan pembelajaran anak, jadi secepatnya saya akan lakukan untuk pembelajaran yang akan datang setelah yang hari ini saya lakukan. Baik, semoga apa yang Bu Samro rencanakan ini yang dapat berjalan dengan lancar, jadi bisa meningkatkan keaktifan anak-anak juga. Nanti pembelajaran Bu Samro juga ke depannya jadi anak bisa lebih aktif lagi gitu ya. Nanti saya tunggu nih cerita Bu Samro ke depannya ya, bagaimana setelah penerapan pembelajaran diferensiasi Bu Samro lakukan. Ya, terima kasih ya Bu Cici. Oke, baik, terima kasih ya Bu Samro ya. Tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan nih apa yang Bu Samro rencanakan, apa yang Bu Samro ingin mencapai ke dalam pembelajaran, yaitu anak-anak lebih aktif di dalam pembelajaran dengan pembelajaran diferensiasi ini dapat berjalan dengan lancar dan nanti dapat terrealisasi sehingga dapat memberikan dampak perubahan di kelas Bu Samro sendiri ya. Selamat Bu Cici ya, terima kasih atas arahan pengembangan pembelajaran saya ya sebagai kelas 3 bagaimana pembelajaran untuk lebih baik lagi yang tadi ya yang akan mengaplikasikan perubahan pembelajaran di kelas itu ya, yang tadi yang saya lakukan mengubah menjadi pembelajaran yang kira-kira anak lebih aktif ya, lebih anak-anak percaya diri, lebih menarik perhatian anak ya. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Samro untuk waktunya dan tadi sudah menjawab juga beberapa pertanyaan terkait pasca observasi yang saya lakukan. Baik, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Sumedi selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau masukannya terkait kegiatan pasca observasi yang sudah kami lakukan. Maka Pak Sumedi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Sumedi, saya pengajar praktik guru penggerak angkatan 9 di wilayah Kabupaten Cirebon, di mana saya akan melakukan supervisi akademik yang bertemakan coaching, di mana untuk tugas dari CGP saya yaitu Ibu Cinta Dewi di angkatan 9, di mana saya tadi sudah mengamati percakapan antara Ibu Cinta dengan Ibu Samro, di mana topiknya itu yaitu tentang keaktifan siswa di kelas 3, di mana dalam kegiatan coaching tersebut saya perhatikan sesuai dengan alur kita,
di mana di Alur Tirta itu Ibu Cici sudah menentukan tujuan. Tirta itu singkatan dari T-nya itu menetapkan tujuan. Yang keduanya itu Ibu Cinta Dewi sudah melakukan identifikasi masalah yang dihadapi oleh Ibu Samro. Kendalanya itu tentang keaktifan siswa di kelas. Nah, di mana Ibu Cindra menggali sebanyak mungkin permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Samro yang terjadi di kelas. Setelah itu Ibu Cindra ini menawarkan sebuah rencana, tetapi rencana tersebut dilaksanakan oleh Ibu Samro sendiri. Itu sangat sesuai dengan alur kita, di mana rencana tersebut si coach atau sebagai Ibu Samro sebagai coach itu sudah mau melaksanakan rencananya sendiri, rencana aksinya, di mana Ibu Samro sudah mengetahui di mana letak kekurangannya dan akan diperbaiki oleh diri sendiri, di mana Ibu Samro akan memperbaiki tentang kegiatan KTM yang ada di kelas, di mana untuk meningkatkan tentang keaktifan siswa. Mudah-mudahan Ibu Samro bisa terpecahkan permasalahannya, dan juga kepada Ibu Citra Dewi, mudah-mudahan kegiatan coaching ini bisa berdampak kepada Ibu Samro dan kepada rekan-rekan yang lain yang ada di SDN 2 Kertasura, di mana Ibu Cindra Dewi ini sebagai leadership untuk kepemimpinan, di mana Ibu Cindra Dewi ini adalah maskot dari SDN 2 Kertasura ini sebagai guru penggerak. Oleh karena itu Ibu Cindra Dewi itu harus bisa menggerakkan komunitas yang ada di SDN 2 Kertasura ini, dan mudah-mudahan mendapat dukungan dari Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru senior yang lain. Itu saja, mudah-mudahan saran dan pendapat dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sumedi selaku pengajar praktik angkatan 9 dari Kabupaten Cirebon sudah memberikan masukan dan umpan baliknya terkait kegiatan pasca observasi yang saya lakukan. Mudah-mudahan kegiatan pasca observasi ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk teman-teman semua yang ada terutama di lingkungan saya. Terima kasih untuk Pak Sumedi atas waktunya, dan Bu Samro terima kasih juga untuk waktunya. Saya cukupkan sekian kegiatan pasca observasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.